teman-teman semua. Sore. Ya, kami bertiga dari Prodi Bimbingan dan Konseling, kami ingin melakukan diskusi kelompok dengan teman-teman dengan tema pelecehan seksual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gibi Yunianti Simanjuntak. Halo. Saya Frida Nuria. Halo. Saya Nisari. Nah, kita kan belum saling kenal nih. Coba dong, aku mau kalian juga perkenalan masing-masing. Dimulai dari sebelah kiri saya. Ya, perkenalkan nama saya John Peter. Saya Fani. Saya Irfan. Perkenalkan nama saya Dirk Novel dari Pendidikan Agama Kristen Angkatan 2021. Nama saya Rizal dari Prodipak 2021. Nama saya Michael dari Prodipak Angkatan 2020. Sekarang kita bisa mulai diskusi kelompok kita. Itu kalian tuh pernah nggak sih dengar yang namanya pelecehan seksual? Pernah. Nah, Terus menurut kalian tuh apa sih pelecehan seksual itu? Dari siapa? Mungkin dari sebelah kanan saya. Oh, saya ya. Pelecehan seksual ya. Ini pendapat subjektif pribadi aja ya. Pelecehan seksual yang saya tahu itu pastinya tindakan atas tanpa persetujuan individu ke individu lainnya dalam konteks berhubungan seksual. Jadi misalkan ada satu individu orang yang memaksa perempuan lah dalam hal ini untuk melakukan hubungan seksual, tapi yang perempuan ini nggak mau, seperti contohnya pemerkosaan dan lain sebagainya. Bagi saya, ya itu udah masuknya pelecehan seksual ya. Ya, kalau dari saya sih sama, tapi tambahan dari saya kayaknya nggak cuman ke perempuan ya, maksudnya secara general sebagai seorang manusia dan seorang individu punya wewenang atas dirinya sendiri, maksudnya ini badan kita dan semua orang yang ada di luar kita itu ya adalah orang lain yang tidak punya badan kita gitu. Jadi pelecehan seksual ya segala bentuk tindakan yang melecehkan kodrat kita sebagai manusia yang punya tubuh kita gitu. Ya, pelecehan seksual adalah tindakannya yang sifatnya memaksa baik laki-laki ke perempuan maupun perempuan ke laki-laki, dan itu berhubungan dengan aktivitas seksual gitu. Apapun yang berhubungan hasrat nafsu seksual seperti pencabulan, ya, pemerkosaan, bahkan kedipan mata yang spying gitu ya. Para dengar teman-teman menggunakan kamera diam-diam gitu. Lengkap sih, pokoknya patokannya hasrat seksual itu, bukan pada organnya sih. Karena bisa loh pelecehan seksual misalnya ke benda fetis ya sebutannya. Iya, Nah, jadi apapun yang patokannya itu hasrat seksual yang diekspresikan ke orang yang nggak mau, baik cowok ke cowok atau cewek ke cowok atau cewek ke cewek. Nah, di situ. Ya, kalau dari saya pribadi juga mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman yang sebelumnya. Pelecehan seksual adalah sesuatu hal yang melanggar hak seseorang, entah itu nggak melulu tentang seksual ya. Jadi dengan tadi mungkin sebelumnya menyebutkan dengan kedipan mata, mungkin kalau dari saya pribadi dengan adanya sentuhan fisik entah ke lawan jenis atau sesama jenis itu merupakan sebuah pelanggaran sih. Jadi jika seseorang itu tidak nyaman dan seseorang itu merasa dirugikan, mungkin bisa termasuk ke dalam pelecehan seksual sih. Tuh. Itu dari saya. ya mungkin semua udah dapat jawaban masing-masing ya, dan aku mempunyai kayak suatu bisa dibilang ya, kayak contoh gitulah. Kayak saya pernah melihat dan mendengar di lingkungan saya pelecehan seksual yang tapi ini lebih ke anak kecil ya. Harusnya itu tidak senonoh dan tidak harus dilakukan seperti itu, apalagi umurnya 7 tahun. Dan itu
pas ketika sudah ditemukan orangnya pas dilaporkan ke polisi. Betul sih, betul. Jadi ada kasus pada pada Senin 20 Februari 2023. Jadi ada terjadi pelecehan seksual di Transjakarta rute Monas ke Pulau Gadung. Jadi cewek ini tuh merasa dia kakinya kayak didempetin gitu dari belakang. Setelah itu dia merasa bapak ini nempelin alat kelaminnya di betisnya, digesek-gesek. Betis. Iya, digesek-gesek gitulah. Terus habis itu korbannya ini bikin notes, nanya ke Ibu-ibu di sampingnya. ya. Mbak, tolong liatin laki-laki di belakang saya, dia sengaja deket-deket. Liatin aja ya Mbak. Setelah dijawab, iya ternyata benar. Akhirnya dia mau laporin ke pihak dari Transjakartanya. Bapak ini turun di halte dekat rumah saya di Rawa Selatan. Setelah udah mau ditangkap, dia malah loncat. Habis itu jadi ketahuan identitasnya bapak itu. Bapak Oke. tersebut. Nah, jadi pendapat kalian tentang video ini apa? Gimana menurut kalian? Pendapat Iya. gimana? Pendapat Oke, dapat. pendapat kalian. Pendapat kalian tentang video ini baik dari wanitanya maupun dari si Pelakunya. pelakunya. Dari sisi wanitanya, apakah dia salah cara berpakaian, salah gimana sehingga bisa dilecehin sama si pelaku. Iya. Kita nggak bisa ini ya merombak keadaan langsung. Posisi kan padat ramai dan demografi di Jakarta juga kayak gitu. Itu Jakarta kan? Transjakarta, namanya Transjakarta. Kontras Bekasi. Nah terus tindakan yang dilakukan oleh perempuan sih tepat banget ya. Dia tuh kalau kita lihat step-step bila mengalami pelecehan seksual itu kan diumumin ya di terminal, dipajang poster-posternya kan. Dan perempuan ini sudah melakukan dengan benar gitu, walaupun sudah sempat jadi korban. Dan ya memang itu sih ya, kalau jadi laki-laki ya kita juga kadang nggak bisa langsung jadi nggak bisa curigaan juga gitu. Karena kita nggak akan tahu siapa pelakunya nanti di tengah keramaian, di tengah kerandoman orang gitu yang akan kita temui gitu. Tetapi minimal langkah yang dilakukan pemerintah dalam mensosialisasi masyarakat sih udah bener ya, lapor, jangan takut lapor. Kan ada tuh kalau masa slogannya tuh jangan takut gitu. Seingatku ya, jangan takut lapor bentuk-bentuk pelecehan seksual di bla bla bla, kalau masa ada nomornya gitu. Dan bagusnya perempuan itu langsung set langsung dia inisiatif, bahkan dia stepnya itu bagus gitu, ngasih tahu. Terus mbak di depan baca kan, Tanpa harus teriak-teriak ke umum betul gitu. betul Stepnya korban itu sudah bagus. ya betul. Ya mungkin dari Irfan ya bisa melengkapi ya. Ya, mungkin kalau menambahkan, kalau tadi kayaknya nggak melulu tentang pakaian si wanita ya, karena balik lagi manusia punya kebebasan untuk berpakaian, tapi juga kita tinggal di Indonesia yang dimana memiliki beragam budaya dan harus memperhatikan pakaian apalagi di tempat umum ya. Tapi kalau tadi ingat dari video tadi dan berdasarkan kronologi, kayaknya bapak tersebut membutuhkan pendampingan ya. Jadi nggak melulu harus dihukum. Mungkin nggak harus dihukum, butuh adanya psikolog atau mungkin adanya gangguan kejiwaan. Dan mungkin juga ini bukan sekali dua kali dia melakukan hal tersebut ya. Pasti ada beberapa korban sebelumnya yang pernah dilakukan. Itu sih. Ada keterangan nggak sih dari pihak berita wanitanya itu berpakaian seperti apa? Nggak ada ya? Ya normal. Iya, normal lah ya.
Iya sih, apalagi pulang kerja kan. Iya. Iya betul. Itu sih yang perlu digarisbawahi karena walaupun di dalam undang-undang dasar tuh ada peraturannya. Aku pernah dengar kepolisian tuh upload di Instagram, dia bilang ada peraturannya pakai baju tuh harus begini-begini di umum, nggak boleh mencenderungkan orang untuk ada hasrat seksual. Jadi menurut pandangan pemerintah Indonesia, cara berpakaian yang terbuka itu tuh dijadi faktor gitu. Nah, tapi kan ternyata keadaan pakaian kantor nggak jadi jaminan, ya kan? Tapi pulang kerja, itu jam-jam pulang kerja. Bahkan kalau kita lihat di berita-berita yang lain, ada juga kok kejadian yang orangnya pakaiannya sopan, tapi kena aja karena memang ternyata otaknya si ini udah terlalu parah gitu, udah terlalu kecanduan. Jadi bisa membayangkan tubuh wanita, entah pakaiannya seperti gamis atau tertutup seperti apa gitu. Paling gitu. Ada lagi? Apa kita lanjut? Ya mungkin hampir sama lah ya. Maksudnya gini, kalau menurut norma masyarakat aja ya, aktivitas seksual di luar nikah itu kan udah nggak boleh sebenarnya. Nah ini apalagi itu aktivitas seksual yang sebenarnya berdasarkan persetujuan antara laki-laki dan wanita ya di luar nikah ya, itu pun nggak boleh. Ini aktivitas seksual di public space lagi bahkan kan, di publik umum, dan juga tanpa persetujuan wanitanya itu gitu loh. Itu kan sebenarnya udah apa ya, kalau secara level ini udah kacau sebenarnya kan, nggak boleh juga. Dan ya benar kata aku setuju sama Novel, cara wanita merespon laki-laki ini udah bener gitu dengan cara ya minta tolong. Semuanya balik lagi sih minta tolong ya pada akhirnya, nggak bisa diem aja. Kalau diem aja makin ya kacau wanitanya itu gitu. Jadi pada akhirnya minta tolong, lapor ke pihak yang berwenang sehingga ya ada penanganan khusus lah untuk laki-laki tersebut. Dan yang terakhir sih, sebagai laki-laki ya, gak bisa dipungkiri kita laki-laki pasti punya nafsu, hasrat dan lain-lain sebagainya ya. Bagaimana intuisi kita sebagai laki-laki untuk menahan hawa nafsu itu loh. Karena kalau kayak gitu kita udah sama kayak binatang sebenarnya. Kalau nggak bisa menahan hawa nafsu kayak gitu kan, apalagi ya dalam konteks tadi video tadi, paling gitu aja sih. Ya. Dari Bang Lele ada yang mau menambahkan? Sejauh ini sih sebenarnya cukup ya, cuman tadi ngelihat pembahasannya adalah tentang pakaian gitu kan, ya balik lagi sih sebenarnya setuju sama statement semua yang tadi udah ngasih pendapat kalau baju juga nggak bisa jadi alasan. Sebenarnya lebih ke pribadinya sih, balik lagi ke pribadinya, bagaimana dia menahan keinginan atau hasrat yang dia punya. Karena ya sebagai manusia kan, manusia kita dikasih akal budi kan untuk menahan itu gitu. Jadi ya tergantung, balik lagi apakah dia emang harus dapat penanganan khusus karena tidak bisa menahan itu atau enggak gitu sih. Apa Fani mau menambahkan? Mungkin saya sebagai seorang perempuan ya, tadi bahas tentang pakaian, terus laki-laki menjaga nafsunya mungkin, terus tadi kayak ya lakukan pendampingan ke pelaku. Dan yang harus kita ingat juga, mungkin tadi bilang kayak perempuannya udah berani nih, udah langkah yang bagus untuk melakukan segala macam, tapi kita juga ingat pasti ada trauma yang terjadi gitu akibat kejadian itu. Makanya selain harus ada pendampingan ke pelaku, ya harus juga ada pendampingan ke korbannya gitu. Karena kita nggak pernah tahu, meskipun oh dia seberani itu nih sampai deketin pelakunya, tapi apakah emang dia beneran nggak apa-apa gitu. Dan apakah pasti dia juga mempertanyakan gitu, kayak tadi kayak tentang wah ini cowok nggak bisa jaga hawa nafsu nih ke dia, padahal dia pakaiannya tuh biasa aja gitu. Terus kayak pasti dia mempertanyakan kayak wah baju gue emang salah ya, kayak pasti bakal ada timbul pertanyaan kayak gitu. Terus kayak ngerasa jadi was-was gitu kemudian hari kalau misalnya naik transport umum akan jadi kayak gitu juga atau enggak. Menurut saya ya itu sih tambahannya, kayak ya tadi juga si korban, kita selalu fokus sama kalau ada kejadian kayak gini kita fokus sama masalahnya, kita fokus ke pengen hukum pelakunya gitu, tapi kadang kita suka lupa gimana korbannya bisa pulih, atau kita memperhatikan korbannya gitu. Kadang kita lupa, kita kayak ngerasa kita udah ngebela korbannya dengan kita bikin susah pelakunya, tapi kita nggak pernah touch korbannya gitu. Ini tuh sih yang harus diperhatiin juga.
Ya tapi sebaiknya harusnya ya perempuan itu harusnya dia tahu lah ya, dia berpakaian seperti apa, dan seharusnya kan itu kan di Transjakarta ya, dan harusnya dia di tempat yang perempuan gitu, nggak di tempat yang tengah-tengah atau yang di tempat yang laki-laki itu. Dia seharusnya ya tahu di mana tempat yang seharusnya nyaman bagi dia gitu. Itu aja sih. Tuh. Tapi nggak juga sih, maksudnya kayak ya Karena gerbang nggak bisa adanya. selamanya ada tempat buat even ada tempat buat wanita juga nggak ada momen, ya ada momen tertentu pasti itu penuh gitu loh. Maksudnya situasi itu nggak bisa kita duga. Nah, kita di videonya jam pulang kantor kan. Iya. Kayak adanya gerbong perempuan tuh bukan kayak ya lu kan udah ada gerbong perempuan jadi ke tempat perempuan lah lebih aman, bukan kayak gitu. Maksudnya apakah dengan dia nggak di gerbong perempuan jadi dia nggak bisa punya hak untuk dapat tempat yang aman gitu? Maksudnya Bang John itu salah satu bentuk antisipasi pemerintah kan? Iya. Makanya dibuat khusus, bahkan kereta ada gitu. Mungkin itu hanya bentuk antisipasi, walaupun secara luas nggak bisa ditinjau dari situ doang. Mungkin balik ke saya kan. Nah, setelah melihat kasus yang tadi nih, kalau kalian ada di tempat kejadian tersebut, melihat kejadian itu, apa sih yang harus kalian lakukan saat kita menyaksikan kasus pelecehan seksual di tempat umum seperti itu? Bikin viral. Ya kalau saya viral. Biar ada Bikin viral respon biar ya. pelakunya Ini kapok videonya. gitu. Ya, karena media sosial jadi power kan. Dan langsung dilaporkan lah pastinya. Jadi Ya. mungkin Pihak yang berwajib. Itu dalam perspektif sekuler sih. Hukum yang ada di Indonesia sih nggak ada gitu. Ya viral kan nggak apa-apa. Maksudnya itu jadi jalan untuk kita apa? Orang ini kapok kan. ya mungkin sebelum viral lebih ke langsung bergegas melindungi si korban. Iya. Tuh. Jadi kita tetap punya apa ya? Kita terlalu terpaku dengan bukti tapi melupakan kondisi korban yang Iya. membutuhkan Iya. pertolongan segera. Kayak kita ngambil bukti biar dia viral, maksudnya biar viral tuh gak ada buktinya, tapi kita kayak ngebiarin gitu kan sama aja. Iya. Ya kita nggak punya tindakan apapun ya. Terus kayak menurut saya kalau kita mengutamakan apa kayak viral, ya kita mikir kalau viral pasti ada tindakan, itu malah justru kayak ngerusak apa ya, kayak rusak hukum atau penyelesaian masalah gitu. Kayak apa sih? Buat si ceweknya juga jadi Iya. malu, buat pelakunya, buat Iya. pelakunya, buat Laporan. korbannya. Korban. Perempuan itu juga jadi malu kan, dia udah dilecehin terus viral Iya. gitu. Kan biasanya juga yang disorot yang jadi korban kan daripada Betul. pelakunya. Itu juga buat trauma juga nggak sih buat si korbannya, si ceweknya? Oh, Pasti. buktinya ya. Iya. Itu pasti. Karena masih Bisa. kesebar di mana-mana. Betul sih. Betul juga sih. Justru pemerintah malah nggak ngajarin itu ya. Langsung kita membela kan, bukan kita Iya. buru-buru viralin. Ya mungkin kalau melihat dari sekarang ya, kita ngeliat di sosial media kan, pemerintah akhirnya apa ya, luluh berdasarkan komentar Iya, netizen. Iya netizen sih. gitu. Bukan dulu sih, lebih kayak ke Terpaksa kayak dulu panik ya. gitu ya. Nggak tahu sih. Tapi kayak misalnya gerakan wah udah viral Ya. harus digerak. Tergesa-gesa juga. Ya. Mungkin itu aja sih yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Oke, menurut kalian nih ada gak sih ayat atau Dan memasalahkan zina. Nggak salah kita bawa. Kenapa Farisi orang tahu tapi kayak Sudah lanjut yuk. Iya lanjut yuk. menurut kalian ada gak sih ayat yang menceritakan atau relevan tentang pelecehan seksual? Ada. Ada. Coba boleh diceritain. Iya. Jadi Rasul Paulus kan merepresentasikan tubuh sebagai bait Allah ya. Terus kita yang tahu ini, walaupun konteksnya ngomong sesama umat percaya sih, gitu. Kenapa di dalam jemaat ada percabulan satu sama lain? Bahkan itu anggota tubuh Kristus. Masa kita ngecabulin Kristus? Kasar banget kan bahasanya. Bahkan untuk orang lain pun, kita yang melakukan, misalnya nih kita berhadapan dengan orang lain yang bukan Kristen gitu kan, kita mencabuli dia, kita lagi berdosa terhadap diri sendiri. Di 1 Korintus 6 ayat 18,
Terus tadi yang sama aja mencabuli bait Allah atau tubuh Kristus itu ada di 1 Korintus pasal 6 ayat 15. Dan Paulus juga nggak tinggal diam ya, dia pun juga ngasih solusi gitu. Mungkin info hari Paulus nanti teman-teman bisa tambahin kalau ada kisah-kisah lain banyak. Paulus sendiri sampai kasih saran karena dia tahu gini, percabulan biasanya jemaat-jemaat yang baru ikut Tuhan mereka tuh nggak bisa nafsu. Maka Paulus nyaranin untuk nikah itu jadi jalan menghindari jalan alternatif. Gitu. Jadi apa ya, kalau kita bilang dia main sama istrinya, ya Paulus secara nggak langsung mau bilang gitu, karena dia nggak mau ada percabulan yang di luar hubungan pernikahan. Karena kalau di luar hubungan pernikahan jatuhnya jadi percabulan kan. Kata percabulan kan karena tidak dalam ikatan pernikahan kan. Gitu. Jadi ya Paulus nggak memungkiri kecenderungan itu. Makanya mungkin kita nggak bisa terburu-buru menghakimi gitu. Saya pernah materi waktu itu dapat penelitian di PowerPoint, ada nanti saya kirim kalau butuh buktinya. Jadi menurut dokter bedah gitu ibaratnya, laki-laki itu punya libido di otak ya jauh lebih tinggi daripada perempuan. Ada cowok yang lahir dari sananya libidonya udah tinggi. Coba tolong dijelaskan libido itu. Libido itu adalah hasrat seks. Hasrat seks. Nah, Paulus nggak bisa memungkiri tabiat dosa orang tuh bikin libidonya nggak karu-karuan ya. Maka dia nyaranin untuk cari jalan alternatif sambil pelan-pelan belajar firman supaya ngalamin kalau bahasa kami itu metanoia. Metanoia itu perubahan pikiran dengan ya terus dimuridkan seperti itu. Ya paling itu sih jawabanku tentang gimana perspektif Alkitab ini. Pada teman-teman mungkin ada apa? Mungkin ada kisah lain juga ya kalau teman-teman baca di Perjanjian Lama, kisah di 2 Samuel ayat 2 Samuel pasal 13. Jadi ceritanya ini perikopnya itu Amnon dan Tamar. Amnon itu anaknya Daud dari istri yang pertama. Nah sementara Tamar ini anaknya Daud dari istri yang lain lah pokoknya. Nah ceritanya gini, Amnon itu gak bisa tidur bahkan sakit karena memikirkan si Tamar ini gitu. Memikirkan karena si Amnon ini ingin bersetubuh dengan si Tamar. Diceritanya gitu, sampai Amnon terjatuh sakit, terbaring sakit gitu. Nah singkat Pura-pura kan ya? Dia pura-pura enggak beneran sakit. Oh iya. Beneran sakit. Nah terus singkat ceritanya dia mau buat sebuah skenario yang dimana dia pura-pura sakit lah gitu. Yang awalnya beneran sakit tapi dia ingin pura-pura sakit dengan cara apa? Dengan cara dia terbaring di kasur terus minta tolong ke Daud, raja atau ayahnya ini, untuk minta tolong si Tamar ini ke kamarnya gitu. Nah alhasil Amnon minta tolong Tamar buatin roti dong, buatin minuman buat aku karena aku terbaring sakit dan sebagainya gitu ya. Terus singkat cerita akhirnya Amnon ya langsung mengambil paksa si Tamar dan langsung melakukan hubungan badan. Nah belajar dari kisah Amnon dan Tamar ini, aku menyadari ya awal mula kenapa terjadinya aktivitas seksual itu dimulai dari pikiran sebenarnya. Jadi inputnya itu loh. Jadi ketika pikiran kita sebenarnya diisi terus-menerus oleh hal-hal yang berbau seksual, maka outputnya atau tindakannya itu pasti akan kayak gitu. Nah begitupun sebaliknya kalau misalkan inputnya yang diisi itu firman Tuhan, kita baca kitab, saat teduh, doa dan sebagainya, outputnya juga bakalan tentang kasih itu, nggak jauh-jauh dari Alkitab itu gitu. Nah belajar dari Amnon dan Tamar, saya dimulai dari pikirannya si Amnon sih yang udah dikuasai kegelapan, akibatnya mungkin dia nggak berhubungan dengan Tuhan atau bangun hubungan dengan Tuhan. Ya paling kalau dari kisah kita banyak lainnya juga, mungkin kayak Sodom dan Gomora. Itu juga sebenarnya Tuhan itu sangat mengutuki lah ya perbuatan percabulan, karena di Alkitab sendiri nggak ada, kalau kita tulis ya kata kunci pelecehan tuh nggak ada, tapi Alkitab sendiri bilang percabulan secara gambaran umum gitu. Ya paling gitu sih. Sama yang paling jelas ini saya belum dari tadi saya diapit oleh dua ahli agama, jadi saya bingung. Kalau dari saya sih sebenarnya jelas di Perjanjian Lama jauh sebelum kisah dari beliau ini, Daud pun juga sama gitu. Daud punya mata yang tidak bisa dijaga sehingga akhirnya dia mengambil Batsheba secara tidak baik gitu kan, karena dia melihat, karena dia melihat Batsheba itu lagi mandi
ya kan, ya udah tahu lagi mandi kenapa diliatin gitu kan. Jadi sebenarnya kunci selain dari pikiran adalah dari mata gitu, karena kan Tuhan Yesus sudah bilang mata itu kan pelita tubuh kan. Jadi ya segala sesuatu yang dilihat pasti itu yang membawa kita menuju kebinasaan gitu. Maksudnya kalau kita melihat baik ya pasti kita akan menjadi baik, tapi kalau kita melihat yang nggak baik jadi ya kita jadi nggak jadi baik gitu kan. Jadi karena mata itu adalah pelita tubuh, jadi ya udah apa yang kita lihat adalah apa yang nantinya akan kita tuai gitu. Jadi ya udah gitu, kita tahu kenapa akhirnya keluarga Daud kayak gitu karena pun ayahnya seperti itu, Daud pun seperti itu juga gitu. Jadi sebenarnya kita mesti lihat konteksnya bahwa ya tindakan seperti itu bisa bermula dari mata yang turun ke pikiran dan ke tindakan. Mungkin Kita kan tadi udah bicara tentang ayat-ayat yang relevan dari pelecehan seksual ini, dari topik kita. Terus ada nggak sih cara menanggulangi atau mengatasi pelecehan seksual ini? Menanggulangi ya. Iya, Satu-satu. cara mencegahnya supaya tidak terjadi pelecehan seksual. seksual ini Mencegah. Berdoa udah. Baca kitab doa. Berdoa agar dijauhkan dari Oh, mau yang lebih spesifik ya? Iya. Mulai Abang doa. Apa tadi pertanyaannya? Sorry. Cara mengatasi atau menanggulangi agar tidak terjadi pelecehan seksual di tempat umum atau di mana saja. Ya kalau orang Kristen ya saat teduh lah ya. Baca Alkitab lah. Saat teduh di TJ gitu. Enggak maksudnya saya setiap pagi saat dulu saya aku saat teduh. Enggak maksudnya mengisi pikiran, mengisi hati gitu. Karena kalau ya memang teorinya udah kayak gitu ya. Alkitab sendiri selalu membuat teori yang benar-benar terjadi gitu. Kalau misalkan ya tadi Lele bilang mata, pikiran diisi firman, pasti perbuatannya nggak bakalan kayak gitu karena penyertaan Roh Kudus ya sempurna ya. Cuma itu saran apa ya, saran rohaninya lah ya. Kalau saran sekulernya, nggak tahu ya di Indonesia tuh ada hotline-nya nggak sih? Hotline pelecehan seksual ya? Oh ada ya. Oh kalau misalkan nggak ada paling saran gitu sih dibuat hotline-nya. Cuma kalau ada sih bagus sih. Ya paling apa ya? Ya jangan segan-segan minta tolong lah ya. Kalau melihat atau menjadi korbannya jangan segan-segan minta tolong. Dan bagi yang pelihat gitu ya, kita yang melihat mungkin ada fenomena itu ya kalau bisa segera diproses lah ya secepatnya gitu. Karena kan kalau laki-laki tuh misalkan aku pribadi ya, aku tuh kalau ngeliat pelecehan seksual pasti aku nggak segan-segan pukul pelakunya. Jadi ya mungkin beda-beda ya cara orang responnya gitu ya. Cuma ya kalau dari aku pribadi ya segera ambil tindakan cepat lah ya, paling gitu sih. Dan hubungi hotline. Boleh. Sudut sebelah sana mungkin Ya, kalau dari saya tadi setuju. Tadi udah bilang kalau pencegahan dari pribadi paling secara rohani ya satu tuh. Tapi kalau bilang mungkin secara internal dia tadi dari pembahasan kita lagi-lagi dengan pakaian ya. Ya kita menjaga dengan pakaian. Pun dengan pakaian pun masih bisa untuk tidak bisa dipungkiri dapat ada aja gitu yang melecehkan. Seenggaknya itu kita udah menjaga diri kita. Dan yang kedua mungkin saran untuk pemerintah kali ya untuk menanggulangi perbanyak transportasi umum yang dibedakan antar gender kali ya. Mungkin itu sebagai salah satu cara pemerintah untuk menjaga atau menanggulangi pelecehan seksual sih. Mungkin dari teman-teman yang lain menambahkan. Ini dari cukup dari Bapak cukup. Dari Fani Tadi tidak cukup. Bangga. Oke. Baik, berarti kalau ditarik dari kesimpulan, pelecehan seksual itu tindakan melecehkan atau menendang orang lain secara verbal maupun non verbal untuk memenuhi kebutuhan seksual. Mungkin saya menambahkan juga ya, ada banyak juga bentuk-bentuknya kalau dari pelecehan seksual ini. Mungkin mulai dari digerayani atau dicabuli atau bahkan sampai diperkosa juga. Bahkan juga ada bentuknya yang memaksa seseorang untuk melihat
tayangan pornografi, sedangkan si pelaku cukup melakukan kegiatan seksualnya saja secara mandiri tanpa melibatkan si korban secara fisik. Tuh. Udah nggak ada yang mau nambahin lagi? Ya. Oke, baik, diskusi kelompok kita pada hari ini telah selesai. Terima kasih teman-teman buat pendapat dan argumennya. Semoga diskusi kelompok ini bisa menjadi pembelajaran buat kita nanti di tempat umum atau dimanapun biar nggak kejadian pelecehan seksual. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.